Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Pak Ahmadi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Pak Ahmadi. Pak Ahmadi gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Bu Rahmi. Hari ini Bu Rahmi kita akan melakukan percakapan pra-observasi kaitannya dengan persiapan sebelum Bu Rahmi melakukan coaching. Harapannya Bu Rahmi dapat melakukan coaching dengan baik. Begitu Bu Rahmi. Iya, baik Pak Ahmadi. Semoga percakapan ini membantu saya untuk persiapan coaching nanti Pak Ahmadi. Baik Bu Rahmi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Baik Pak, silakan. Baik Bu Rahmi. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Saya akan mengamati kegiatan coaching yang dilakukan Bu Rahmi dan akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan kita atau belum? Kemudian bagaimana coach mendengar aktif? Pertanyaan yang diajukan berbobot. Apakah memberdayakan coaching? Kemudian apakah coaching sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Ahmadi, semoga saya bisa melaksanakan coaching ini nanti dengan baik dan sesuai dengan alur tirta Pak Ahmadi. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu kali ini adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Baik, Rani. Pertanyaan yang kedua, kompetensi bagian mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan, yang akan Ibu observasi? Ya, yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Pak Ahmadi. Baik, Bu Rani. Pertanyaan terakhir. Dari kegiatan coaching ini, harapan Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa ya Bu ya? Ya, yang saya inginkan dari coaching kali ini adalah saya bisa menemukan permasalahannya Pak Ahmadi dan kemudian menemukan langkah-langkah dalam pemecahan masalah tersebut. Ngaten Pak Ahmadi. Baik Bu Rahani, terima kasih atas waktunya telah melakukan percakapan pra-observasi sebelum coaching dilakukan. Setelah ini akan dilakukan proses coaching ya Bu. Siap Pak Ahmadi. Dan setelah coaching nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Semoga dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin. Iya, baik Pak Ahmadi. Terima kasih. Semoga saya dapat melakukan coaching dengan baik dan coaching nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya Pak Ahmadi. Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ahmadi. Selamat siang Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Bu, bolehkah untuk kesempatan kali ini saya sedikit meminta waktunya penjenengan. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami Bu tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas Bu. Baik, boleh banget Pak Yuli. Kemudian apa yang ingin Pak Yuli sampaikan kepada saya saat kejadian supervisi tadi? Gini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran Bu dari Bapak Pengawas saat melakukan supervisi terhadap saya tadi pada waktu mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa kutip teks Bu. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber yang lain yang ada di sekitar saya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks.
Ternyata Pak Pengawas tersebut tampaknya tersinggung Bu dengan saya dan mungkin agak sedikit kecewa terhadap saya karena saya mengajar tanpa buku teks. Seperti itu Bu. Oh, begitu ya Pak Yuli. Eh, apa Pak Yuli mempunyai hambatan dalam penggunaan buku teks Pak Yuli? Kalau hambatan itu sepertinya tidak Bu, tapi menurut saya itu dari dulu Ibu ya, dari 13 tahun yang lalu itu saya sudah mengajar di kelas 4 itu Bu. Dan selama 13 tahun itu di kelas 4 itu saya selalu menyampaikan materi atau mengajar itu tanpa buku teks Bu. Sehingga saya merasa sudah menguasai itu semua yang materi-materi yang ada di kelas 4 itu sudah menguasai, benar-benar menguasai karena saya sudah 13 tahun mengajar di kelas 4 Bu. Seperti itu Bu. Baik Pak Yuli. Kemudian Pak Yuli, apa yang Bapak rasakan ketika mengajar tidak menggunakan buku teks? Nah itu Bu, kalau kita mengajar, saya khususnya yang mengajar di kelas 4 itu, saya seolah-olah itu merasa bebas Bu, bisa berekspresi, bisa menyampaikan materi lebih luas, dan hal tersebut adalah sebagai bentuk implementasi Bu dari Merdeka Mengajar. Itu seperti itu Bu, harapan saya Bu. Oke, baik Pak Yuli. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa? Banyak Bu, ya diantaranya itu saya menggunakan sumber belajar dari internet yang saya ambil Bu, seperti video pembelajaran dari YouTube, artikel-artikel ilmiah dari internet. Karena di internet itu kan semua sudah ada ya Bu ya, sudah lengkap. Jadi mengapa kita repot-repot untuk membawa buku teks ke sana kemari, itu kan membuang-buang energi juga Bu. Di internet juga sudah ada. Itu kalau menurut saya seperti itu Bu. Menurut Pak Yuli ini lebih praktis begitu ya Pak ya? Iya Bu. Kemudian, menurut Pak Yuli, apakah penggunaan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid Pak? Gimana? Kalau saya pikir-pikir kembali ya Bu ya, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran, apalagi khususnya di kelas 4 Bu. Iya, gitu. Saya sangat setuju dengan pendapat Pak Yuli ini. Iya, Bu. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar ya Pak. Ya, Bu. Semakin banyak sumber belajar yang kita pakai, maka akan semakin baik pembelajaran kita. Iya, Kan Bu. Pak Yuli? Iya, iya. Jadi, sekarang apa rencana Pak Yuli untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ya Bu ya? Tadi saya sempat kebingungan. Tapi mungkin gini Bu. Mungkin yang pertama saya akan berupaya menghadap Bapak Pengawas untuk menyampaikan permohonan maaf yang paling dalam dari saya karena saya telah membuat beliaunya kecewa. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak timbul salah paham yang berkepanjangan. Kira-kira seperti itu. Luar biasa Pak Yuli. Kemudian Pak Yuli, apa yang akan Pak Yuli sampaikan jika nanti sowan Bapak Pengawas? Apa ya Bu ya? Apa gini ya Bu? Saya akan mengatakan bahwa saya mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, dari internet, dari video-video pembelajaran yang ada di YouTube, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplor materi dengan merdeka Bu, atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya, tanpa meninggalkan buku teks ya Pak ya. Betul Bu, betul sekali. Kemudian itu bagus sekali Pak. Iya Bu. Ya, semoga berhasil nih Pak nih. Amin. Kemudian apa komitmen Pak Yuli terhadap rencana ini nanti? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya nanti dapat berjalan, mereka bebas belajar, merdeka dalam belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi
tanpa ada unsur paksaan ya. Yang pastinya itu akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid. Itu Bu, menurut saya Bu. Iya. Wah, bagus sekali Pak Yuli. Iya Bu, Saya nggih. sangat mendukung ide Pak Yuli. Nggih. Dan mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan Amin, sesuai amin. harapan gitu ya Pak. Nggih, amin Bu, amin. Amin Bu. Baik Bu Rahmi, bagaimana hasil coaching yang sudah dilakukan? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Ahmadi semua bisa berjalan lancar dan baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Amin. Setelah melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Baik, silahkan Pak Ahmadi. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Rahmi? Dalam coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Pak Ahmadi, sehingga alur tersebut dapat menggali permasalahan coaching untuk menemukan solusi Pak Ahmadi. Baik Bu, kalau saya lihat praktek coaching Ibu hari ini, tadi berjalan dengan baik dan sudah sesuai alur kita. Bu Rahmi sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sehingga Pak Yuli dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Itu Bu Rahmi. Baik Pak Ahmadi, terima kasih atas penilaiannya. Berdasarkan apa yang telah Pak Ahmadi amati hari ini, saya melakukan coaching. Baik, pertanyaan terakhir Bu Rahmi. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang telah dilakukan? Ya, saya ingin kembangkan lagi mengenai hal coaching ini Pak, yaitu saya lebih meningkatkan lagi dalam hal memahami teknik coaching dengan baik, agar kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, lebih runtut, lebih sempurna daripada hari ini, begitu Pak, sesuai dengan alur kita. Luar biasa Bu Rahmi. Semoga sukses dan mudah-mudahan Bu Rahmi diberikan kemudahan untuk dapat melakukan coaching-coaching berikutnya. Amin. Terima kasih Pak Ahmadi doanya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri percakapan kita hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.